Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pak Fajrin harap anak sekalian semuanya sehat-sehat sehingga semuanya dapat menyimak video pembelajaran dari Pak Fajrin atau mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan lancar dari awal sampai akhir. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini marilah kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul rendah hati. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat 1. Memahami makna rendah hati. Nah, apa itu rendah hati? Nanti kita akan kaji bersama-sama. Yang kedua, meyakini bahwa sikap rendah hati adalah perilaku terpuji. Yang ketiga, menerapkan perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah paham makna rendah hati, maka anak-anak diharapkan menerapkan perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bergaul dengan teman, bergaul dengan orang tua, maupun bergaul dengan anak yang usianya lebih muda dari kalian. Oke, sebelum kita lanjut pada materi, Pak Fajrin ingin bertanya kepada kalian untuk mengukur sejauh mana kalian mengetahui makna rendah hati. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rendah hati, anak-anak? Siapa di antara kalian yang tahu rendah hati itu apa? Terus apa saja ciri-ciri dari rendah hati itu? Mengapa kita harus rendah hati? Seperti apa contoh perilaku rendah hati? Nah, anak-anak, untuk mendapatkan jawaban dari keempat pertanyaan tersebut, maka mari kita simak materi ini dari awal sampai akhir supaya kita tahu apa jawaban dari keempat pertanyaan tersebut. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian rendah hati. Rendah hati secara bahasa adalah tidak sombong atau tidak angkuh. Kerendahan hati artinya ialah suatu sikap menyadari keterbatasan, kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengannya seseorang tidaklah mengangkuh atau menyombongkan diri dan tidak pula menyombong. Bersikap rendah hati sama artinya dengan bersikap santun. Sikap rendah hati merupakan bagian dari akhlak mulia atau akhlak mahmudah. Adapun lawan dari akhlak mulia adalah akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Rasulullah selalu memberi teladan dalam bersikap rendah hati, karena tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Tugas Rasulullah atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi karena Rasulullah itu sudah memberi teladan tentang sikap rendah hati, maka kita harus meniru akhlak dari Rasulullah, yaitu dengan bersikap rendah hati. Apa tadi rendah hati? Rendah hati itu artinya sadar akan keterbatasan kemampuan diri sendiri sehingga tidak sombong atau tidak tinggi hati atau tidak meremehkan orang lain. Jadi rendah hati itu tidak meremehkan orang lain atau tidak menyombongkan diri. Bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki sikap rendah hati? Nah, silahkan anak-anak simak baik-baik. Pak Fajrin akan bacakan. Tanda-tanda orang yang memiliki sifat rendah hati ialah sebagai berikut. 1. Seseorang yang memiliki sikap rendah hati ialah mereka yang lebih senang tidak dikenal daripada menjadi orang yang terkenal. Jadi apabila ada orang yang menyumbang kemudian ingin namanya ditulis paling atas, atau ketika dia melakukan kebaikan ingin masuk TV atau masuk video di syuting, pengen pencitraan, pengen dikenal sebagai orang baik, maka dia bukanlah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu berbuat baik kemudian berusaha supaya perbuatan baiknya tidak diketahui oleh orang
lain. Jadi berharap dia berbuat baik dengan ikhlas, mengharap ridha Allah, bukan mengharap pujian orang lain. Itulah salah satu ciri-ciri orang rendah hati. Ciri yang kedua adalah bersedia menerima kebenaran dari siapapun, baik dari kalangan orang yang terpandang maupun dari kalangan orang yang rendah kedudukannya. Maksudnya apa? Maksudnya bersedia menerima kritik, saran, dan nasihat dari orang lain, entah dia kaya atau miskin, entah dia itu lebih tua atau lebih muda, atau mungkin pendidikannya lebih rendah. Pokoknya intinya selama itu baik, maka kita harus mendengarkan nasihat dari orang lain. Itulah ciri dari orang rendah hati. Kalau tidak mau menerima nasihat dari orang lain dan merasa kita lebih baik, lebih tahu, lebih berilmu daripada orang yang memberi nasihat, maka itulah yang dimaksud dengan sombong. Sifat seperti itu adalah sifat yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka dan ditolak masuk surga. Oleh karena itu, supaya kita terhindar dari sifat sombong, maka kita harus bersedia menerima nasihat dari siapapun. Yang ketiga, mencintai fakir miskin dan tidak segan-segan duduk bersama mereka. Ciri yang ketiga adalah mencintai fakir miskin. Apa itu fakir miskin? Fakir artinya orang yang penghasilannya tidak tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki penghasilan namun hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok saja. Kebutuhan yang lain belum bisa terpenuhi. Yang keempat, bersedia untuk mementingkan kepentingan orang lain dan senang ketika dimintai pertolongan. Nah, jadi kalau orang yang memiliki sikap rendah hati itu biasanya mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi intinya orang yang rendah hati itu tidak egois, tidak mau menang sendiri, senang bersama-sama, susah bersama-sama. Kemudian orang yang memiliki sikap rendah hati tadi apa? Senang ketika dimintai pertolongan orang. Jadi tidak segan-segan memberi pertolongan, atau dikatakan cekatan, ringan tangan apabila dimintai pertolongan. Oh, di sana ada orang yang butuh pertolongan, ada teman yang jatuh, segera ditolong. Kemudian ada teman yang sakit, segera dijenguk, didoakan, dihadiahi makanan supaya semangat, supaya cepat sembuh. Itulah ciri rendah hati. Rendah hati itu adalah orang yang suka berbuat baik kepada orang lain. Itulah ciri-ciri dari rendah hati. Nah, anak-anak, itulah 4 poin dari ciri-ciri rendah hati. Kita lanjutkan. Manfaat rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang pertama adalah menghindarkan diri dari sikap takabur. Jadi yang pertama adalah terhindar dari sikap takabur. Takabur adalah salah satu sifat. Takabur adalah salah satu sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Takabur merupakan perasaan sombong dan merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Seseorang yang memiliki sifat takabur membuatnya selalu ingin tampil hebat serta memandang orang lain lebih rendah daripada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 23 yang artinya tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan atau tampakkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Rasulullah juga pernah memberikan peringatan untuk menjauhi takabur. Dari Abdullah bin Mas'ud bin Malik, dari Rasulullah, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang terdapat dalam hatinya sifat takabur atau sombong, walaupun hanya seberat atom yang sangat halus sekalipun. Hadis riwayat Muslim. Betapa sifat takabur harus dihindarkan dalam kehidupan dan mencoba untuk selalu bersifat rendah hati. Jadi sifat takabur ini adalah penyakit hati yang berbahaya. Karena orang yang memiliki sifat takabur maka tidak bisa masuk surga. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, diangkat derajatnya. Rendah hati merupakan akhlak terpuji atau akhlak mahmudah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, setiap muslim yang memiliki sikap rendah hati maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang mempunyai sifat sombong akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah pernah berkata, tidaklah seseorang bersikap rendah hati yang ditunjukkan semata-mata karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim.
Yang ketiga, lebih disayangi oleh sesama manusia. Orang yang memiliki sifat tawadu atau rendah hati tentunya akan lebih disukai oleh sesama manusia, karena ia tidak pernah merendahkan kehidupan orang lain meskipun memang memiliki kelebihan. Rasulullah berkata, dan sesungguhnya Allah mewahyukan padaku untuk memiliki sifat tawadu atau rendah hati. Janganlah seseorang menyombongkan diri atau membanggakan diri dan melampaui batas pada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi intinya rendah hati adalah lawan dari sombong. Manusia tidak boleh sombong karena sombong adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah contoh perilaku rendah hati. Yang pertama, Bu Fatimah selalu menyapa tetangganya jika bertemu dengan ucapan salam. Yang kedua, Syifa suka menolong temannya yang sedang kesulitan. Yang ketiga, Naufal selalu mendengar nasihat dari orang tua dan guru. Yang keempat, Erlita tidak malu bergaul dengan temannya yang miskin. Nah, anak-anak, adapun kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah kerendahan hati artinya suatu sikap menyadari keterbatasan dan kemampuan diri sendiri, sehingga dengannya seseorang tidaklah bersikap sombong atau berbangga diri. Bersikap rendah hati sama artinya dengan bersikap santun. Sikap rendah hati merupakan bagian dari akhlak mulia atau akhlak mahmudah. Nah, anak-anak, itulah pelajaran tentang sikap rendah hati. Semoga anak-anak dapat memahami atau menangkap makna dari rendah hati. Dan setelah anak-anak tahu makna dari rendah hati, maka Pak Fajrin berharap anak-anak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya rendah hati merupakan kebalikan dari sombong. Dengan membiasakan diri rendah hati, maka kita akan dijauhkan dari sifat sombong, ya. Nah, anak-anak, sekian dulu pelajaran hari ini. Semoga anak-anak paham terhadap penyampaian Pak Fajrin. Apabila ada kekurangan dari penyampaian Pak Fajrin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.